warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Aminah. Nama saya Naya Sikutima. Halo, nama saya Intan Juliana. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Islam Purwabangsa Cirebon, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas kami semester mata kuliah evaluasi dan akreditasi dengan dosen pengampu Ibu Ulfiah MPD. Kita kan awal mengatakan kita mau akreditasi, kondisi sekolah itu lagi bermasalah, jadi ada pihak tertentu yang ingin merebut itu waktu pertama memang sekolah itu diperuntukkan sebagai TK binaan desa, cuma karena pergantian kepala desa, ya pergantian kepala desa itu kan politik, itu kan ada politik lah, jadi ada yang ikut ke kanan, ada yang ikut ke kiri. Nah begitu, jadi kepala desanya nih dipengaruhi sama orang yang tidak suka, karena kan baru, jadi tidak tahu sejarah TK itu di mana, ya untuk pindah desa, untuk kepedean desa itu tidak tahu kan. Nah akhirnya dipengaruhi sama pihak orang yang tidak suka adanya TK kita, pengen direbut lah ceritanya. Pak Guru tuh terpengaruh sama orang yang pengen punya kita, misalnya pengen Pak Guru di posko kuliah baru biar TK itu diambil kembali, padahal kan TK itu sebenarnya diperlukan itu binaan desa untuk selamanya. Nah kan itu ya. Nah waktu akreditasi itu memang kita punya tantangan, kondisi sekolah lagi pengen direbut, ya kan, tak dari bangunannya, betul banget. Ya pengennya sih bangunannya, surat-suratnya, muridnya, kepala sekolahnya, pengennya direbut semua itu. Nah terus kan saya kan yang mendirikan kan udah habis ratusan juta lah untuk beli meja, kursi, mainan nanti banyak sekali kan, untuk beli mainan, untuk gaji guru sekian tahun, dan kita udah habis ratusan juta. Kata silakan, kalau saya sih nggak nakal ya, silakan gitu ambil sekolahan itu, tapi saya butuh untuk mana pengeluaran saya diganti enggak gitu, saya berikan. Nah saya kan kita ganti rugi dong kalau saya itu tidak boleh jadi kepala sekolah lagi, tidak boleh jadi ketua yayasan lagi gitu lah. Kita suruh jadi guru nih, kita yang lama-lama nih, yang baru tuh pengen menduduki tuh jadi kepala sekolah, ketua yayasan, itu tinggal enaknya aja. Nah tapi ibu, karena akreditasi itu penting ya, ibu pantang menyerah. Terus walaupun waktu itu kelas tuh digembok, ruang kelas tuh hanya satu, ibu tuh memakai ruang kelas, ruang kantor digembok, itulah pokoknya. Ini cerita, nanti videonya juga ada. Pihak pemerintah desa tuh karena dipengaruhi sama orang yang tidak suka ke itu. Nah akhirnya kan seharusnya desa itu kan mendukung adanya pendidikan itu, karena yang sekolah di TK Ulul Azmi ini warga Gegesik Wetan, anak-anak Gegesik Wetan, kita gurunya juga banyak orang Gegesik Wetan, ya kan? Nah kita juga walaupun gimana kan, kita kan boleh kan punya suami orang Jakarta, tapi kan aslinya kan kita tuh keturunan Gegesik Wetan gitu. Kita kan pengen memajukan Gegesik Wetan itu, tujuan ibu sih ingin memajukan Gegesik Wetan itu karena ibu kan merasa Gegesik Wetan itu berjasa. Ibu juga kecil di sini, sekolah di Gegesik Wetan gitu loh, pikiran ibu. Cuman kan pemikiran orang yang nggak suka kan pengen merebut, dan kepala desa juga terpengaruh. Ya nah itu tantangannya. Jadi tidak ada dukungan
dan desa dan apa ibarat kata orang yang pihak yang tidak suka dengan adanya TK ini merebut TK inilah. Nah terus ibu tuh disuruh pindah ke luar desa, si Elor tuh yang di sono tuh. Cuma ibu kan nggak mau. Kalau ibu pindah, otomatis kan alamat sekolah kan pindah semua. Surat-surat kan bikin baru lagi. Ibu tidak bodoh di situ. Ibu pintar. Kalau saya tidak aku semua alamat jalan. Terus apa sih kita kan punya apa sih lokasi Raul Azmi kan? Jalan Pirtendean kan nih di kementeriannya kan jalan Pirtendean. Nah makanya ibu bertahan. Alhamdulillah kebetulan rumah nenek saya ini dia yang memiliki, dia tuh mendukung program ibu. Jadi sekolah itu tadinya di sana ya dipindahkan ke sini sesudah akreditasi di sana. Ibu tetap berjuang untuk akreditasi. Akreditasi itu kan bukan dari kelas kantor. Jadi gini, kita menunjukkan nih, ya kita cerita apa adanya seperti cerita ke kamu, ya waktu visitasi itu, nih kondisinya begini, dia dikebok, ya kan? Nah, akhirnya kebetulan kan pengawasan pernah masuk, ada nggak itu struktur organisasi, ada Pak, saya lihat. Soalnya kan dibantu sama pengawas juga, pengawas kan pernah melihat kondisi sekolah kita kan, dia pernah masuk, pernah melihat gitu. Ya di ruangannya tadinya 3, dan TKA, TKP, nah sesuai. Nah terus ketiga itu masalah administrasi, ada nggak Bu? Ada, ya ada di kantor, soalnya kan terkunci. Nah terus tapi kan ada dukungan dari pengawas kan suka memeriksa kita kan setiap 1 semester kan diperiksa. Nih misalnya kemarin pemeriksaan administrasi ya, monitoring segala macam kan tahu pengawas itu. Jadi ibu tuh dapat dukungan dari pengawas, jadi pengawas sebagian jawab gitu keadaan kita itu. Dibantu dengan pengawas kan. Nah alhamdulillah ibu sih tetap mempertahankan akreditasi, walaupun bagaimana tuh akreditasi itu penting buat sekolah itu. Walaupun nilainya terkecil tidak apa-apa, saya sudah menjalankan akreditasi gitu. Ya wajar kalau ibu nilainya C, karena apa? Karena kondisinya kan digembok semua, ngerti kan? Dari pihak pemerintah desa. Nah disitulah pemerintah desa itu termasuknya tidak lain karena apa? Pemerintah desa tidak mendukung sebuah pendidikan itu salah. Gimana baik udah jelas sendiri. Harusnya pemerintah desa itu mendukung adanya sekolah tersebut, walaupun gimana untuk mencerdaskan anak-anak desa tersebut, ya kan? Nah dari tingkat TK, SD itu harusnya semua pendidikan itu pemerintah desa itu harusnya mendukung. Kalau pemerintah desa mengobrak abrik itu salah. Itu sebenarnya tuh yang pengen merebut tuh masih temennya itu kakak kelas. Mungkin kan biasa punya rasa itu tidak suka dengan adanya kemajuan. Orang pengen maju itu kan perlu apa sih kata apa sih ibarat memakan waktu banyak, makan biaya banyak, kuat-kuatan aja lah di situ ya dia. Yang namanya berjuang untuk sebuah pendidikan itu kita juga istilahnya berjuang masalah waktu, masalah tenaga, tidak ada juga negara, masalah apa keuangan kita habis, aturan jajan sekolah. Nah itu terus apa itu? Akreditasi itu ibu senang sekali karena akreditasi itu bermanfaatnya banyak untuk penunjangan pendidikan. Jadi kita sebagai TK kalau sudah terakreditasi itu kita itu TK itu seakan-akan diterima oleh masyarakat, bener nggak?
Jadi masyarakat tuh, oh ini sudah terakreditasi loh, bukan abal-abal loh gitu loh. Jadi orang tuh yang sekolah itu yakin dititipkan anak-anaknya di kita ini. Jadi meyakinkan masyarakat. Saya sih dengan akreditasi itu saya tuh senang sekali. Itu juga untuk sebagai apa sih? Kalau kita kan di sekolah kita nih sudah terakreditasi, walaupun nilainya bagaimana kan sudah ibarat kata pengakuan masyarakat ke sekolah bahwa sekolah kita itu bukan sekolah yang abal-abal gitu. Sudah ternilai di pihak provinsi gitu. Ada nilai lah dari pihak provinsi, walaupun nilainya seberapa pun itu kalau sudah terakreditasi tuh kita tuh apa sih ada penghargaan lah dari pihak provinsi, ada perhatian pada sekolah ini sudah Strategi apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan akreditasi? ya strateginya pendekatan kepada masyarakat. Kan kita memberi informasi kepada masyarakat bahwa sekolah kita itu sekolah sudah terakreditasi, itu sudah perizinannya sudah lengkap, termasuk sudah lengkap gitu ya. Kita selalu memberi informasi kepada masyarakat untuk pendekatannya ya untuk kesuksesan. Terus kita tuh harus sebenarnya tuh harus ada kerjasama antara kepala sekolah dengan masyarakat. Kita juga harus kerjasama dengan pemerintah desa untuk dukungan akreditasi itu. Kalau pemerintahan desa itu selama ini tuh kaku sama ibu. Kalau ibu sih nggak kaku, ibu sih pengen berhubungan, malah pengennya nih sekolah ini sekolah sebagai TK binaan desa keinginan ibu. Cuma pihak pemerintah desanya tuh kaku, tapi nggak kaku. Jadi seharusnya itu pemerintahnya kaku begitu itu tidak pantas dijadikan sebagai kepala desa. Nah, ibu sih pengennya ya kerjasama dengan pemerintah desa, dengan ibu-ibu PKK, bahwa kita itu dengan untuk peningkatan akreditasi, terus yang dengan guru, antara kepala sekolah dengan guru, antara kepala sekolah dengan wali murid untuk saling mendukung. Contohnya kita menyiapkan segala macam apa sih, misalnya kekurangan sekolah kita itu apa di dalam hal belajar itu, ayo mari kita bersama-sama untuk melengkapi. Dan misalnya contohnya apa sih alat peraga yang kayak penyediaan apa sih buku-buku gitu yang kira-kira kita masih kurang. Kita kan tiap tahun kita nih punya apa sih gitu. Nah, kita tuh mencoba untuk apa sih selalu melengkapi. Kita kekurangannya apa, kekurangan saya di sini, kita mencoba melengkapi lebih baik kekurangan kita apa. Jadi kita juga selalu tidak taklok. Nah, setiap tahun itu untuk kita nih kekurangan apa, oh saya tuh tidak ada contohnya nih kegiatan untuk misalnya masak anak-anak nih, ya kan? Contohnya, nah kita coba itu biar makin sekolah kita makin maju. Terus juga administrasi juga yang kita kurang-kurang, yang kita lengkapi semua di administrasi sekolah. Terus juga dengan masyarakat atau kan masyarakat sosial, masyarakat orang tua, kerjasama orang tua, murid dengan guru, dengan kepala sekolah itu harus bersama, dan dengan pemerintah bisa juga. Terus apa yang kekurangan kita kayak administrasi sekolah, media belajar, segala macam itu kita mencoba untuk melengkapi satu persatu. Ya, kita tuh kesananya untuk mendapatkan nilai akreditasi yang lebih baik. Kalau Bagaimana rasanya sebelum membuat sesuatu presentasi? waktu perasaan ibu sebelum visitasi itu kita tuh kan pasti banyak enggak ya kekurangan kita, ya kan kita kan pasti ada lah salahkah apa yang kita lakukan gitu, tapi ibu ya tetap harus percaya diri mencoba untuk yang terbaik untuk penilaian tersebut. Nah mungkin ibu sih, menurut ibu sih kemarin tuh
semua administrasi itu sudah lengkap dengan baik gitu menurut Ibu sih. Cuman kan gara-garanya nih karena gontok-gontokan masalah sekolah di Gembok itu, jadi mungkin Ibu tuh mungkin harus nilainya B atau A gitu menurut Ibu nih. Karena gara-gara di Gembok itu nggak bisa masuk kan administrasinya dulu. Ibu sih sudah kalau waktu dulu udah termasuk bagus lah. Administrasi juga lengkap gitu. Ini yang di papan bor juga lengkap kan ada di situ. Ya misalnya jadi apa nama guru anak juga sekian kan ada semua. Cuman ya permasalahannya kemudian waktu itu gara-gara ya di Gembok itu. Jadi kan mau nilai B kan keder. Iya, Bisa nunjukin data ya enggak, soalnya kan sekolah ada aja. Sebelahnya TK yang lain, sebelahnya TK saya gitu. Beda kelas doang. Coba Bisa ngebayang nggak? Bisa ngebayang nggak? Betul Ibu, tapi ada TK gitu. juga TK gitu. Jadi satu benar-benar TK-nya. kan tinggal kayak zaman penjajah. Satu-satu ya Allah, sekolah kok kayak zaman Ibu Kartini. Benar enggak coba sih bayangin aja, pihak lain itu pengen merebut udah nangkring di samping. Jadi waktu visitasi itu ya sebelahnya TK lain sebelah, tapi TK-nya masih abal-abal, dia belum ada izin, belum ada izin operasional, belum ada izin PPDB, masih baru berdiri, abal-abal, masih abal-abal lah, nenang-nenang kita seperti itu. Pihak pemerintah biasanya mendukung, salah enggak? Salah, harusnya mendukung itu sudah berjalan. Terus kan kepala desanya juga nggak mengeluarkan dana banyak. Itu enggak, kalau misalnya untuk binaan kita kan sudah maju selangkah lebih baik. Waktu itu di aspal ya kan ya, di aspal bangunan itu rapi sampai bunga-bunga gaya kan, bunga-bunga juga sampai kita kan tahu bunga-bunga juga bagus gitu. Orang tuh pada melihatnya tuh sejuk lah sekolahan kita itu. Belum ya, sebelum kita tuh merasa gimana, begitu sesudah ya Ibu leganya apa? Senang lah. Walaupun memang kita ada kekurangannya, tapi kita juga bisa dalam hati kalau akreditasi bisa jadi ada semangat untuk lebih baik administrasi, baik pengajaran atau baik alat peraga atau media belajar yang harus dilengkapi gitu, atau permainan kasihan salah